Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Ferry Pradana. Nah, di dalam video ini kita bakalan bercerita aja tentang aku dari SMP udah mulai berjualan dan sampai sekarang jadi YouTuber. Oke, buat kalian yang suka cerita, simak video berikut ini. Oke teman-teman semuanya, di umurku yang masih 15-16 tahun, masih duduk di bangku SMP teman-teman, gue udah mulai namanya berjualan. Itu di kelas 7 aku udah mulai jualan, yaitu di salah satu grup Facebook. Itu komunitasnya itu lagi rame banget. Kalau kalian orang Jogja, kalian pasti tahu banget, Jogja Magelang pasti tahu banget, di grup Facebook namanya komunitas clothingan, itu rame banget di situ. Nah, gue mulai jualan di situ. Dan gue mulai jualan baju bekas sampai topi dan outlet segalanya teman-teman. Tas juga itu rame banget guys. Aku jujur, aku punya beberapa tas banyak banget, dan aku sering gonta-ganti tas. Kalau mungkin kalian temanku SMP, kalian pasti tahu aku gonta-ganti tas karena aku beli yang bekas terus aku barter. Mungkin aku barter dari yang murah atau yang tinggi lagi gitu. Jadi aku nambah TT lah, tukar tambah, atau BT terserah kayak gitu. Atau aku jual teman-teman. Nah, kadang seperti itu. Aku ambil untungnya dari situ teman-teman. 10.000, 20.000 itu lumayan gitu loh. Kalau itu pernah tembus 50 juga pernah, 40-50 lah. Itu lumayan banget buat bensin, bayar temen makan. Soalnya kan aku kalau COD bawa temen, kadang-kadang aku habis COD udah deal gitu, terus aku ajak ke warung buat makan mie gitu. Biasanya seperti itu. Buat kalian yang para COD pasti paham banget lah. Pasti kalian ajak temen, walaupun kita sering tukeran lah. Ya walaupun itu dia juga sering COD, tapi dia juga ngajak kita dan dia jajain kita juga, saling bergantian lah teman-teman ya, kayak gitu. Kenapa kita harus cari temen? Soalnya juga kita juga butuh teman, karena kita kan nggak kenal sama orang yang beli gitu loh, orang random banget. Jadi kita ajak temen lah. Tapi sebelum aku beli itu, aku cek dulu profilnya yang mau beli itu. Oh misalnya akunnya udah lama, Facebooknya udah lama gitu kan. Nah itu aku percaya aja gitu. Kadang-kadang juga sendiri gitu. Misalnya akunnya udah di 5 tahun lah atau 4 tahun kayak gitu, berarti udah pengguna lama, jadi dia udah yakin lah, gue udah yakin. Misalnya baru akun 1 minggu, 5 hari atau baru beberapa minggu gitu, gue nggak percaya. Kadang gue skip juga. Gue kadang ngakunya barangnya udah di booking, udah dipesen lah, maksudnya udah di booking lah, kalian tahu lah. Nah dari situ di kelas 7 sampai kelas 8 itu rame banget. Sampai kelas 9 aku buat iseng channel Ferry Pradana ini. Kalau kalian bisa lihat di akun gue ini bergabung pada 2016. Itu SMP guys. Ini cerita asli. Jadi buat kalian suka cerita bisa dengerin ini lah. Kelas 8 gue udah mulai coba bikin doang ya. Bikin doang channelnya, tapi belum aku isi. Nah setelah kelas 9, ini udah kelas 9 ya, jadi kan kelas 7 ya, sekarang udah kelas 9. Kelas 9 udah mulai iseng upload satu video, yaitu upload video meme ya, kalian tahu meme kan, di 20 detikan gitu. Terus ada yang nonton 1 orang, gue seneng banget dong. Loh, upload random kayak gini kok ditonton orang gitu loh. Loh, kok ditonton, padahal gue belum sama sekali upload, nggak aku share kemana-mana. Cuman aku share ke teman-teman aku, cuman aku kasih tahu pas di kelas gitu, ini channelku nih. Soalnya di kelas 9 itu jual beli komunitas clothingan itu udah mulai turun. Karena apa? Karena turun karena udah mulai namanya itu kayaknya jualan online. Kalian tahu lah ya, sekarang kan model beli orang udah mulai online. Jadi barang dianterin di rumah. Beda sama kelas 7ku dulu. Kelas 7ku dulu itu COD tengah-tengah, kadang-kadang aku hampirin ke rumahnya kayak gitu, atau deket rumahnya gitu, di gangnya kalau aku tahu rumahnya gitu, kalau aku tahu tempatnya maksudnya. Nah dulu seperti itu, tengah-tengah. Jadi zaman sekarang udah enak banget. Jadi yang jualan dulu itu malah kayak udah turun banget, karena kalah sama marketing zaman sekarang. Ini aku nggak bikin teks sama sekali, jadi aku udah ngomong seadanya aja, jujur aja. Ini aku lihat layar aja, aku nggak baca. Nah di situ kan apa sampai tadi sampai mana tadi? Aduh, sampai gua tadi jualan.
Nah, kalah sama yang online, karena kan online sekarang udah banyak yang dianterin di rumah ya kan, enak banget. Dan sampai sekarang grupnya itu turun banget guys, komentar aja sekarang udah nggak ada, padahal anggota grupnya itu masih lengkap, udah masih puluhan ribu, tapi yang komen nggak ada. Gue sampai bingung, loh ini orang-orang pada kemana nih, akun kok mati semua bagaimana gitu. Jadi gue mau jualan lagi udah nggak bisa, kalah sama yang di online, kayak brand-brand baju lah, gue nggak mau sebutin, pokoknya aku udah pernah review. Dan sampai di situ aku udah mulai berhenti jualan, dan aku masih banyak banget clothingannya, maksudnya masih punya barang-barang yang masih aku simpan dan belum aku jual lagi, dan gue anggap ini buat kenang-kenangan dulu. Dan ya udahlah, ya udahlah, mau gimana lagi, namanya udah turun ya udah. Terus gue udah di kelas 9 mau lulus, jadi kelas 9 tapi udah mulai uco, udah mau UN ya. Gue udah mulai nge-YouTube, itu aku mulai konten Mobile Legend. Di HP ku masih kentang, jujur HP ku itu nggak bagus-bagus amat, RAM-nya 3 teman-teman, dulu malah 2. Pas awal banget nge-YouTube, gue nekat banget nge-YouTube. Ini HP-nya, RAM-nya 2 guys. Ini aja HP-nya dikasih sama saudara guys, dikasih bos. Jadi aku nekat banget dulu pakai HP seadanya. ROM-nya ini kalau nggak salah 2,16, 2 giga RAM-nya, ROM-nya 16. Gue beraniin buat nge-YouTube, tapi tanpa facecam kayak gini. Sekarang kan udah facecaman, udah lebih baik lagi. Dulu no facecam, nggak ada mukaku seperti ini, jadi cuman gameplay, itu pun gameplaynya nge-lag. Dulu tuh seadanya banget guys. Kalau kalian pengikut lama mungkin kalian tahu lah, mulai 2000 berapa, kalau kelas 9 itu 2017 lah kalau nggak salah. Iya 17 kalau nggak salah, 17-18 lah. Nah gue udah mulai ke YouTube, gue mulai fokus konten Mobile Legend dan tutorial. Dan ada video yang meledak, tapi selisihnya jauh banget dari pas aku bikin channelnya. Itu aku bikin 2016, tapi meledaknya channelku itu 2018 karena video TikTok gitu loh. Karena ya ada kompilasi lah kayak gitu, aku iseng banget dulu upload kompilasi, view-nya tembus 700.000 di saat itu pas viral. Tapi sekarang udah lebih, sekarang jadi 900.000, hampir menyentuh 1 juta, hampir lah. Aku kaget di situ. Tapi kondisi channelku belum monetisasi, belum dapat uang sama sekali. Itu bisa dibilang rugi, ya bisa dibilang nggak rugi juga. Tengah-tengah, linglung lah, tengah-tengah bingung. Aku bilang, nggak monet. Belum monet, maksudnya belum monet. Sayang banget, padahal view-nya gede banget. Dan subku aja nambah 5.000 bos pada waktu itu, karena satu video tok itu loh, nambahnya 5.000 pengikut. Gue nggak tahu pengikut itu pasif atau aktif, gue nggak tahu. Itu pengikut tuh datang aja gitu. Gue coba upload video kan, setelah video itu viral, sepi bosku. Nah 5.000 tersebut kemana anjay? 5.000 pengikutku itu kemana yang baru tersebut? Gue bingung, ini YouTube punya bot apa gimana? Sampai YouTube channelku sekarang udah menyentuh 16.000. Itu pengikutku kemana? Gue bingung sampai sekarang. Ini kok 16.000 kayak cuman punya followers ratusan gitu kan. Mungkin kalian bingungnya, ada lah yang, bang kok lu channelnya sepi gitu kan, padahal pengikutku bisa dibilang banyak. Ya itu guys jawabannya, mbuh pasif, mbuh aktif, aku nggak tahu. Gue nggak nge-cheat sama sekali, subscriber gue nggak nge-cheat sama sekali. Dari gue buat channel itu gue belum pernah nge-cheat followers atau pengikut YouTube. Gak tahu, takut soalnya, malah takut aku. Loh kok malah subscriberku naik terus padahal penontonku nggak nambah-nambah. Ya udahlah, tak jalanin aja. Sekarang tak buat konten terus, konsisten. Terus apa itu belum monetisasi teman-teman. Itu di tahun 2016 sampai tahun 2020 baru dimonet. 4 tahun tanpa duit guys. Aku di YouTube 4 tahun tanpa uang. Itu pusing banget. Kalau boleh jujur, di tahun 2020 aku pas udah monetnya udah aktif, itu nggak langsung gajian per bulannya guys. Nggak gajian langsung.
Jadi itu susah banget nge-YouTube guys. Aku 1 bulan kalau boleh jujur dapat 400.000. Jujur itu 400.000 dari AdSense pertama kali aktif 400.000. Itu di bulan Januari. Dan di Februari itu 400 lagi. Nah jadi 800 kan. Di 2 bulan itu 800. Belum bisa diambil kocak. Belum bisa diambil. Terus di bulan berikutnya 400 lagi. Kalau nggak salah. Iya 400an kalau nggak lebih gitu. Pokoknya aku ngumpulin AdSense di 1.300.000 itu dalam 3 bulan. Susah banget coy. Gue ngumpulin 1 juta aja harus nunggu 3 bulan. Itu pun harus nunggu bulan berikutnya buat saldonya bisa masuk ke rekeningku. 4 bulan bos baru gajian. Tapi namanya ya rezeki udah ada yang ngatur. Aku belum cerita tentang itu ya. Bisnis aku ya ditawarin itu ya, Gadget Logi. Nah itu sebelum monetisasi itu aku udah ditawarin sama masku saudara buat ikut Gadget Logi. Itu aku ditawarin di tahun 2016 karo 2019 kalau enggak 2020. Pokoknya aku udah 1 tahun 2 tahunan lah, setahun lebih di sana. Gue ditawarin di situ, digaji lumayan. Pokoknya bisa buat beli apa yang aku mau, misalnya webcam. Ini mikrofon aja dari Gadget Logi guys. Kalau kalian mau tahu, ini harganya 650. Ini dari Gadget Logi. Ini dari Gadget Logi. Jadi aku kayak diuntungkan gitu loh guys. Aku dikasih aset buat ngontenku. Padahal dulu di prank aku. Katanya cuma dibeliin mic clip on yang kecil ditaruh di sini. Tapi yang datang ke rumahku mikrofon kayak gini pak. Aku kan kaget. Loh kok yang datang kayak gini, malah lebih mahal gitu loh. Kayak kejutan banget gitu loh. Aduh, emang suka ngeprank sih. Bosnya Gadget Logi suka ngeprank kayak gitu. Nah dari situ aku udah setahun lebih digaji. Terus aku bisa bertahan lah, bisa beli HP juga. Aku beli HP. Itu aku nekat banget beli HP guys. Beli HP di harga 7 juta kalau nggak salah. Itu 7 juta aku cuman punya uang 3. Jadi kurang 4 juta guys. Nah di situ aku mulai kredit. Tak beraniin, mau nggak mau aku harus kredit biar aku bisa konten lebih baik lagi, memberikan kualitas video yang lebih bagus agar kedepannya orang-orang lebih suka, berharap buat penontonnya lebih banyak lagi. Dan akhirnya ya dikasih jalan teman-teman. Ya channelku tiba-tiba naik, Gadget Logi juga masih jalan. Dan itu HP ku mulai lunas juga karena aku nyicilnya itu 900.000 per bulan. Jadi 4 bulanan udah lunas lah. Terus aku 4 bulan setelah lunasnya HP ku itu gue mulai tenang. Gue mulai nabung lagi. Gue mulai nabung kan itu. Gue punya rencana buat beli laptop baru. Itu aku seriusin, gue nabung terus, ngumpulin AdSense, tak tabung. Akhirnya aku beli laptop sekarang guys. Ini pun nyicil kocak. Ya aku nggak perlu jelasin lah. Pokoknya ini laptopku juga nyicil sama aja. Kalau mau berbuat sesuatu atau kalian mau bisnis pasti ada resikonya guys. Jadi resikoku sekarang aku punya tanggungan. Jadi gue harus memikir lagi pengeluaranku berapa, nanti pemasukannya juga berapa. Nah buat kalian yang masih muda, ya coba-coba lah guys ya. Selagi lu beli sesuatu itu yang dibutuhkan aja, jangan kemauan. Kalau kalian beli kemauan, gengsi, ini kalian bakal susah banget ini. Kalian pengen HP iPhone, aku pengen iPhone 13. Aku pengen ini kameranya bagus saat selfie, tapi ekonomimu sulit. Aku pengen motor biar jadi ngabres, tapi ekonomi sulit. Ekonomimu sulit gitu. Makan susah, bayar cicilan motor. Jujur gue bimbang beli laptop apa beli motor buat kesenanganku sendiri. Jadi itu pilihannya 2, motor buat keinginan, tapi laptop buat kebutuhan yang bisa dicuankan kembali. Kalau aku beli laptop, kalau aku beli motor, ini buat apa anjir? Malah aku jadi ini fuckboy. Gue bakalan jadi nggak jelas. Karena buat apa? Karena kan aku udah beli green screen, udah beli lighting, udah beli segala macam. Barang utamanya tak buat yang lain. Terus ini lampu dan lain sebagainya buat apa anjir?
Jadi gue mending mending lengkapin ini aja gitu. Iya nggak, bener nggak? Jadi ini aku sabar aja, nikmatin proses. Kalau waktunya laptop ini udah lunas, kan seneng juga gue ya kan, bisa nabung lagi. Buat apa lagi? Mungkin studio baru, aku mau beli peredam suara biar aku kalau ngomong gak bisik-bisik seperti ini. Kan ini aku ngomongnya agak kecil, tapi volume pas editing tak naikin. Karena apa? Ini ruangan terbuka coy. Kalau kalian mau tahu, ini ruangan terbuka, suaraku bisa mantul ke keluar rumah. Malu kocak, kalian pernah kan rasanya malu teriak-teriak, suara kalian keluar dari luar, dikira orang gila anjir. Gue umurku masih 19 astaga 19 mau ke 20, tapi aku belum puas dengan hasilku ini. Gua mau lebih dari ini. Jadi apa? Kita harus semangat. Perjalananku masih panjang banget, masih 19. Di 4 tahun lalu gue udah maksimal banget. Gue udah puas dengan 4 tahunku yang lalu, dengan perjuanganku dari masih sekolah sampai udah lulus, udah bisa ngasilin uang. Itu bangga loh. Lu masih sekolah tapi lu bisa ngasilin uang. Jujur, pasti lu bangga dalam hati. Lu bisa beli HP sendiri tanpa banting pintu. Lu harusnya bangga, bro. Beli laptop, bayar sendiri. Bangga aku anjir. Aku ini bukannya sombong, tapi sesuatu kebanggaan yang bisa kalian jadikan motivasi ya. Semoga kalian termotivasi ya dengan itu ceritaku ini. Jangan diambil untuk wah lu sombong bang, jangan. Maksudku cerita buat kalian yang masih muda-muda ini, yang masih sekolah, manfaatin waktu bos. Karena di umur 20 ke 25 lu bakalan namanya mikir. Itu bakal otomatis kalian akan kepikiran dengan namanya kehidupan yang keras ini bos. Nah, untuk meringankan atau meminimalisir ke pikiran kamu, mulailah dari sekarang. Gak ada kata terlambat coy. Nah, aku udah mulai dari sekolahku dulu. Aku meminimalisir, bisa dong namanya kesulitan atau sesuatu masalah, memecahkan suatu masalah. Gue bisa bos. Yang sekarang teman-temanku pada susah cari kerja karena adanya corona, gue malah kayak ini. Gue bersyukur, maksudnya gue bersyukur bisa bekerja dari rumah, ya kan. Contohnya seperti ini kan, gue kerja di rumah kan, kayak ya Allah, beruntung banget gitu. Kalau gue nggak mulai dari dulu kayak gini, gue mau jadi apa sekarang coy? Gue nggak bakalan kenal kalian, gue nggak bakalan kenal YouTube. Jadi gue merasa beruntung banget. Yang sekarang temanku bingung cari kerja, gue udah punya gitu loh, udah punya backingan buat usaha, yaitu YouTube. Semisal aku pengen kerja lain, YouTubeku kan tetap jalan, videoku tetap di sini, semua monetisasi. Jadi gue kerja nggak apa-apa, tapi YouTubeku jalan, kan enak gitu loh, gitu guys. Jadi usahalah dari sekarang guys. Gue yakin lu bisa semuanya. Buat yang masih muda, ya semangat. Gue saranin belilah barang yang dibutuhkan, jangan keinginan. Boleh keinginan, tapi jangan keseringan dan lihat harganya guys. Cari uangnya susah gitu. Gue jujur, gaji pertama aku di YouTube itu kurang menyenangkan. Bagi aku kurang menyenangkan karena kuota aja mahal. Gue jujur, kuota itu 300.000 ada bulanannya. Sedangkan dulu pertama masuk itu 400, sisanya 100. Lah, 100 buat tenaga beli makanan sebulan ya habis bos. Jadi tuh gue kayak nggak digaji. Gue selama di SMP dan sampai itu 2020 monet, gue nggak digaji kan. Lah itu gue dapat uang dari mana bang? Nah gue kan masih sekolah, masih ada sisa untuk uang jajan sekolah. Itu gue nggak jajan guys. Kalau kalian tanya ke teman-temanku SMK SMP, Ferry pernah jajan nggak? Tanyain. Gue nggak jajan coy. Gue sangu maem. Di sekolah aku sangu maem coy. Sangu maem kok aku jadi bos Jawa. Bawa bekal makanan. Aku makan, yang lain jajan, aku makan. Aku bawa dari rumah. Otomatis aku nggak jajan kan. Tapi aku dikasih uang, tapi aku simpan. Buat apa? Beli kuota.
dan beli peralatan yang gue butuhin dengan adanya tabungan. Gue udah mikir dari situ loh, itu gila banget. Gue sampai bingung, kok gue bisa mikir kayak gini ya. Gue rela loh dari SMP sampai SMK jarang jajan. Kalau dihitung 90% gak jajan, 10% aku jajan itu karena memang pengen aja. Kan orang muda ya, masih muda. Aku pengen banget rasanya jajan gitu. 10% tok lah, 90% nya aku bawa maem dari rumah. Pede bos, pede dengan pedenya itu. Tapi itu bawa bekalnya pas di SMK karena pulangnya sore guys. Kalau di SMP itu pulangnya jam 1. Jadi aku nggak sanggup maem, tapi aku bawa minum. Jadi aku dari pagi sampai siang puasa, nggak makan, cuman bawa minum. Gila itu, gila guys. Aku aja sampai, ini tuh rasanya jadi dewasa gitu. Gitu. Susah guys, berat. Harus dimulai dari muda. Nggak ada kata santai masih muda bro. Nggak usah kayak gitu bro. Umur itu makin lama makin naik, lu makin tua bos, lu bakal ngerasain susah juga. Pasti kan kalau kalian ngelamar orang ya, ngelamar cewek ya, yang ditanyakan pekerjaan, mas kerjanya apa? Lo mau jawab apa kalau pengangguran bos? Mau dapet cewek HD, pengangguran ya, berat bosku. Ya ini kayaknya ceritaku lumayan panjang. Mungkin masih banyak yang belum aku sampaikan ke kalian. Jatuh bangunnya belum aku ceritain. Aku juga pernah jatuh. Maksudnya jatuh itu usaha nge-YouTube terus tiba-tiba down. Aku melu down bos. Aku sakit. Aku seminggu sakit. Itu pun dulu kalau kalian mau tahu, zamanku SMP, aku uploadnya pakai kuota malam guys. Tahu kan kuota malam jam 1 sampai subuh. Gue rela bangun pagi-pagi buat upload video. Kenapa? Karena kuota malam lebih murah daripada kuota 24 jam. Jadi gue belinya kuota malam karena lebih murah guys. Segila itu mikir gue guys. Kok gue mikir kayak gini ya? Beruntung banget gitu. Yang soal pacaran, jujur gue nyesel. Jujur itu membuang waktu. Jujur ya, eman bos waktu nih bos. Yang semisal lu misalnya main ya, itu kan membutuhkan waktu ya. Mungkin dari siang sampai sore, siang sampai malam. Nah kalau misalnya siang sampai malam kok lo buat konten kayak gini, plus ngedit kan bisa. Inilah waktu. Jadi ya waktu itu berharga guys. Jadi hargain waktu ya. Selagi masih muda hargain waktu. Tenaga lo masih kuat, balung-balungmu, tulang-tulangmu masih bakoh. Yes kayak gitu. Oke, mungkin gitu aja untuk ceritaku kali ini, teman-teman. Tetap semangat kalian yang masih duduk di bangku sekolah, pelajar. Tetap semangat. Kalian pasti bisa. Aku belum puas dengan hasilku ini. Aku harus lebih dari ini. Kalian harus sama aku. Kalian harus ke titik teratas. Contohnya artis-artis di Indonesia. Raffi Ahmad sekolah nggak tamat tapi dia sukses. Sultan bos, duit 400 M ya kalau nggak salah. Gila, 400 M bos, miliarder. Bayangin nggak kalian kayak gitu? Tapi kuncinya adalah kalau mau sukses harus sampai dulu. Berkorban waktu, berkorban tenaga. Jadi semangat ya guys ya. Nggak ada kata terlambat. Semangat buat kalian semua. Ini hanya cerita singkat, belum semua tak ceritain. Kalau mau tanya-tanya silakan di kolom komentar. Terima kasih yang udah mau dengerin cerita aku dari aku masih bocil. Sebenarnya masih kecil juga, masih di umur belasan, tapi aku udah pikirannya udah dewasa lah. Alhamdulillah lah, sedikit demi sedikit aku mempelajari arti kehidupan kayak gitu. Oke, makasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir ceritaku kali ini. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan juga subscribe. Maaf jika ada kesalahan kata, suka berbelit-belit. Jujur gak ada skrip, gak ada ini. Aku langsung cerita apa adanya yang pernah aku alamin betul. Oke, gitu aja teman-teman. Saya Ferry Pradana dari channel Ferry Pradana. Ditunggu video selanjutnya.
Bye bye. Yeah, 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 yeah.